Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pembelajaran hari ini, kita memasuki materi yang kedua, yaitu pidato persuasif. Mungkin kalian sebagian sudah pada tahu apa itu pidato persuasif. Secara garis besar, pidato persuasif itu adalah mengajak atau membujuk pendengar untuk melakukan hal yang disampaikan. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut mengenai pidato persuasif, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan indikator yang harus kalian ketahui. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Indikatornya, peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian pidato persuasif. 2. Menyebutkan ciri-ciri pidato persuasif. 3. Menyebutkan metode pidato persuasif. 4. Menyebutkan tujuan pidato persuasif. Dan yang kelima adalah menyebutkan langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Nah, di sini ada pemahaman pidato persuasif. Pertama ada pengertian. Yang kedua ada jenis. Yang ketiga ada metode. Nah, dari pengertian pidato persuasif di sini adalah pidato yang bertujuan meyakinkan pendengar atau mendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicara. Yang kedua ada jenis-jenis pidato. Yang pertama ada sambutan, yang kedua pidato pemerintahan, yang ketiga pidato instansi, yang keempat ada ceramah. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dulu dari keempat jenis pidato tersebut. Ya, kalian dengarkan baik-baik. Pertama untuk yang sambutan. Sambutan di sini adalah merupakan jenis pidato yang dapat disampaikan secara tertulis atau lisan. Hal-hal yang biasa dikemukakan dalam sambutan sebagai berikut. 1. Pembuka. Isi dari pembuka di sini ada sapaan, ada salam, ada permintaan izin kepada hadirin, ucapan syukur, dan ucapan terima kasih. Untuk yang pembuka di sini adalah misalnya ada pembuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan contoh yang lain, selamat pagi, salam sejahtera. Nah, sekarang untuk yang ada dalam sambutan itu sapaan. Contoh, yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 3 Ciawi. Yang terhormat, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf SMP Negeri 3 Ciawi dan anak-anak yang saya banggakan. Sekarang contoh dari ucapan syukur. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang selanjutnya ada ucapan terima kasih. Contohnya, sekian dari saya tentang pidato bla 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 bla, misalnya ada pidato yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Lalu yang kedua, jenis pidato yang kedua di sini adalah pidato pemerintahan. Pidato pemerintahan di sini adalah pidato yang berasal dari pemerintah untuk rakyat. Pidato ini berisi informasi resmi menyangkut kebijakan pemerintah. Yang ketiga, pidato instansi. Pidato instansi bersifat memberi penerangan, penjelasan, dan pendidikan. Contoh lainnya, misal contoh pidato instansi, misalnya kesehatan dan juga pendidikan. Untuk yang kesehatan, misalnya kata-kata dari kata kesehatan. Kesehatan yang memberikan penjelasan tentang penanggulangan masalah demam berdarah. Contoh yang kedua dari kesehatan, misalnya kesehatan yang memberikan penjelasan tentang COVID-19 yang sekarang ini masih berlanjut. Yang ketiga, misalnya contoh tentang pendidikan. Pendidikan dalam menjelaskan standar kelulusan pada ujian nasional. Yang keempat, ada ceramah. Ceramah di sini merupakan jenis pidato untuk menjelaskan sesuatu di hadapan pendengar. Adapun juga ceramah yang diselingi sesi tanya jawab antara pendengar dengan penceramah. Contoh ceramah misalnya tentang kehidupan sosial, pergaulan bebas, tentang rasa syukur atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kejujuran, dan lain-lain. Mungkin kalau untuk yang ceramah ini, ya kalian pernah mendengar ceramah keagamaan, ceramah politik, ceramah kesehatan. Yang paling kalian sering dengar ceramah kalau tentang agamaan, siapa coba? Ayo, siapa? Kalian pernah dengar kan tentang ceramah Mama Dede, ya kan? Terus yang di Trans TV itu siapa? Ceramah Ustadz Maulana. Nah, itu adalah contoh bagian dari ceramah keagamaan. Nah, sekarang lanjut ke metode pidato. Metode pidato di sini adalah ada 4 ya metodenya. Yang pertama metode manuskrip, yang kedua metode memoriter atau hafalan, yang ketiga metode pidato extemporan, yang terakhir ada metode pidato impromptu atau pidato dadakan. Yang pertama, Ibu akan di sini akan menjelaskan dulu apa itu yang disebut dengan metode manuskrip atau naskah. Manuskrip di sini adalah seseorang yang berpidato menggunakan atau membawa naskah, ya, yang membawa naskah. Pembicara hendaknya pertama mempersiapkan diri dengan baik. Yang kedua, menggunakan atau membaca naskah atau teks. Yang ketiga, membaca naskah atau teks tersebut dari awal sampai terakhir. Yang kedua, ada memoriter atau hafalan. Nah, hafalan di sini sudah jelas ya. Sudah jelas. Tidak sama dengan yang nomor 1. Kalau hafalan di sini adalah menghafal tanpa membawa teks. Jadi sudah hafal, si pidato itu, orang yang akan berpidato itu sudah hafal apa yang akan disampaikan kepada pendengar tanpa membawa teks, karena sudah dihafalkan
jauh-jauh hari, mulai dari awal, isi, dan sampai terakhirnya. Ya, sudah hafal banget. Biasanya orang yang sudah pakar dalam berpidato, yang hafalan yang metode memoriter ini. Yang ketiga ada pidato ekstemporan. Pidato ekstemporan di sini adalah pidato seseorang itu membawa catatan kecil, ya, membawa catatan kecil. Catatan tersebut digunakan sebagai pengingat urutan isi yang akan disampaikan. Catatan tersebut hanya berisi garis besar dari isi pidato. Pembicara dalam menyampaikan pidato jenis ini hendaknya 1. Mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, menambah pengetahuan dengan berbagai cara. Yang ketiga, mempersiapkan naskah pidato untuk kemudian dipahami dengan sebaik-baiknya. Nah, yang terakhir adalah pidato impromptu. Pidato impromptu ini adalah sama dengan pidato dadakan, secara spontan. Nah, kalau secara spontan, tanpa mempersiapkan naskahnya, ya, tanpa dihafalkan dulu, tidak sama dengan yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Contoh misalnya untuk yang pidato impromptu ini, misalnya kalian disuruh untuk berpidato di acara ulang tahun. Nah, apa yang ada di dalam pikiran kamu langsung dicurahkan, ya, dicurahkan dari isi pidato tersebut tentang ulang tahun. Apa saja yang dilihat lalu kamu berbicara dari pidato tersebut. Ya, itu mungkin lebih gampang atau lebih susah, tidak tahu ya. Itu kalau jenis metode pidato itu menurut masing-masing orang itu berbeda-beda. Mungkin ada yang lebih enak menggunakan naskah, ada yang lebih enak menggunakan yang hanya hafalan saja, mungkin ada yang ekstemporan juga, ataupun yang terakhir ada yang impromptu atau dadakan. Nah, selanjutnya di sini ada informasi dalam pidato persuasif. Pertama ada tujuan pidato persuasif, menemukan informasi dalam pidato persuasif. Nah, di sini ada tujuannya. Ya, tujuan pidato. Yang pertama, memberikan informasi kepada pendengar. Pidato bertujuan ini adalah memberikan informasi atau kepada keterangan kepada orang lain. Pendengar diharapkan memahami dan melaksanakan isi pidato. Yang kedua, meyakinkan pendengar. Bertujuan meyakinkan pendengar untuk mempercayai isi pidato yang disampaikan. Oleh karena itu, isi pidato harus benar-benar meyakinkan pendengar. Setelah mendengar pidato yang disampaikan, pendengar yakin akan isi pidato yang disampaikan oleh pembicara. Yang ketiga, menghibur pendengar. Seseorang dapat menghibur pendengar dengan cara berpidato. Berpidato untuk menghibur dilakukan dengan menyisipkan humor, bukan sembarang humor, melainkan humor yang benar-benar menghibur. Untuk apa? Supaya pendengar itu tidak merasa ngantuk dan jenuh mendengarkan pidato. Apalagi kalau mendengarkan pidatonya yang panjang kali lebar, ya, seperti bangunan kali, panjang kali lebar. Otomatis lama-lama kalau yang tidak mendengar dengan baik, orang akan merasa ngantuk dan akhirnya tidur. Nanti pas ditanya apa isi pidato yang tadi disampaikan, tidak tahu jawabannya. Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Apapun jenis pidatonya, kalau ada pidato itu harus didengarkan dengan baik. Nah, yang terakhir di sini ada menggerakkan pendengar. Menggerakkan pendengar ini adalah bertujuan menggerakkan pendengar agar tergerak untuk melakukan sesuatu sesuai isi pidato yang disampaikan oleh pembicara.
Salah satu tokoh yang dikenal dengan akan keahliannya dalam menggerakkan orang lewat pidatonya adalah contoh. Siapa yo yang tahu? Ambil contoh misalnya Bung Karno. Tahu kan Bung Karno? Presiden Republik Indonesia yang pertama. Dia itu kalau berpidato menggebu-gebu. Rakyat suka mendengar pidatonya karena pidatonya itu sangat membangkitkan perasaan si pendengar itu ingin sekali mendengarkan pidato yang disampaikan oleh Bung Karno. Nah, itu contohnya ya, menggerakkan pidato. Apapun mau jenisnya, mau apa pidato itu, kalau orang yang membawakan pidato harus menggerakkan pendengar ya, supaya pidato yang disampaikan itu didengarkan dengan baik. Jadi tidak percuma dan tidak sia-sia saat mendengarkan pidato yang didengar atau pidato yang dibawakannya. Nah, sekarang langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Langkah-langkahnya apa saja? Di sini ada 3. Yang pertama, membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan seksama. Nah, sudah pasti yang namanya orang sedang berpidato itu harus didengarkan ya, supaya kalian tahu apa isi pidato yang disampaikan. Dan saat mendengarkan pidato, kalian jangan ngobrol ya, jangan ngobrol, harus didengarkan dengan sebaik-baiknya dari awal sampai terakhir. Yang kedua, mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Nah, mencatat informasi ini kalian tulis apa saja informasi pentingnya. 1, apa, nomor 2, apa, nomor 3, apa, nomor 4, apa, dan seterusnya. Sampai terakhir yang menurut kalian pidato tersebut adalah penting. Nah, ini harus ditulis. Biasanya kalau menulis informasi penting itu mencatat ya, itu bentuknya bukan paragraf, tapi bentuknya menggunakan angka atau huruf supaya nanti kelihatan ada berapa informasi penting dari pidato yang dibawakan tersebut. Nah, yang ketiga, menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengar. Menyimpulkan artinya adalah hasil akhir. Hasil akhirnya apa tentang pidato yang disimpulkan tersebut? Nah, kalian lihat lagi dari catatan informasi yang sudah kalian tulis. Nah, disimpulkan hasil akhirnya tentang apa pidato tersebut. Nah, kalau menyimpulkan tidak usah menggunakan huruf atau angka. Nggak ada yang namanya menyimpulkan 1, menyimpulkan 2, menyimpulkan 3, itu tidak ada. Ya, kalau menyimpulkan itu berupa paragraf saja. Jangan terlalu panjang-panjang sekali ya. Jangan terlalu panjang-panjang sekali, yang penting menyimpulkan hasil akhir dari pidato tersebut itu apa. Nah, itu adalah materi tentang pidato persuasif, mulai dari yang awal tadi sampai dengan langkah-langkah informasi pidato persuasif ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti apa yang Ibu sampaikan hari ini. Kalau misalkan belum paham, belum mengerti, kalian bisa tanyakan ke Ibu nanti ya. Jadi kalau ada pertanyaan, kalian tanyakan. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Kalau belum paham ya Ibu, yang tadi Ibu sarankan, boleh bertanya ke Ibu ya. Nah, demikian materi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.